ada yang mempertanyakan soal uji klinis. Ya, mana uji klinis? Lalu bagaimana SOP bisa membantu autoimun, alergi, gitu ya? Autoimun, alergi, ini termasuk reaksi hipersensitivitas sistem imun. Jadi sistem imunnya bukannya lemah, bukannya kurang, tapi justru dia kesannya tuh berlebihan. Sensi, kalau orang bicara emosi itu sensi. Gitu, ya. Nah, jadi bagaimana Subarasi SOP bisa memperbaiki ini? Kita hanya bisa melihat dari ingredient yang ada itu mekanisme apa yang terlibat di dalam hipersensitivitas ini. Ya. Pertama, pada waktu terjadi alergi itu akan dilepaskan aneka bahan yang bersifat radikal bebas. Jadi keberadaan misalnya tadi glutathione itu dia akan membantu menetralisir radikal bebas ini. Dengan demikian dia mengurangi kehebatan rantai reaksi alergen dan antibodi. Ya. Kemudian antioksidan itu juga berperanan menekan peradangan. Karena kalau terjadi peradangan, reaksi itu tambah heboh gitu. Jadi banyak yang ikut campur, terjadi reaksi yang makin hebat. Sama seperti kalau gatal, kita garuk, makin bengkak. Itu karena terjadi inflamasi sehingga reaksinya makin menjadi-jadi. Lalu dengan daya regenerasi dia memperbaiki kerusakan sel. Baik yang terjadi setelah alerginya muncul atau sel yang menyebabkan hipersensitivitas ini. Nah, di dalam teori sistem imun ada sel yang namanya suppressor T atau nama lainnya regulatory T cell, gitu ya. Nah, dia yang bertugas untuk mengerem suatu reaksi inflamasi supaya jangan kebablasan. Nah, ada kemungkinan orang-orang yang autoimun dan alergi ini, suppressor T-nya ini kurang kerjanya, kurang aktif, kurang baik. Dan kalau produk kita bisa menetralisir hipersensitivitas ini, secara teoritis kemungkinan karena fungsi suppressor T-nya ini diperbaiki. Dan kalau ini bisa membaik, maka toleransi terhadap alergen itu menjadi lebih tinggi. Dia jadi lebih toleran, tidak lagi sensi. Gitu, ya. Nah, kita bisa dapatkan ini memang melalui testimoni. Bagaimana orang yang bersin-bersin begitu sering dalam sehari, kok bisa berkurang semua bersin-bersinnya, nggak meleleh lagi. Itu kan jelas terjadi penurunan hipersensitivitas. Ya. Jadi kalau di tantangan mana uji klinisnya, itu urusan dokter lah untuk meneliti itu. Kita hanya mau ambil hasilnya aja. Yang penting orang yang alergi, dia bisa berkurang dan hidupnya bisa lebih nyaman. Ya. Lalu bagaimana SOP membantu penderita kanker? Kanker itu bersaing dengan jaringan sehat. Dia akan merusak sel-sel sehatnya, khususnya yang di sekitar dia. Karena dengan lemahnya jaringan sehat, si sel kanker ini akan lebih leluasa untuk berkembang. Salah satu, dia akan keluarkan zat-zat toksik, sehingga sel-sel di sekitar itu menjadi sakit. Dia keluarkan radikal bebas, keluarkan zat kimia yang bersifat asam, gitu. Lalu dia bisa bikin lingkungannya tuh jadi miskin oksigen, sehingga sel sehat kalau tidak dapat oksigen mati, sementara sel kanker tidak butuh oksigen bisa hidup, gitu ya. Itu cara dia untuk mendominasi lingkungannya. Nah, di sebelah kanan ini ada bukti
berupa visual. Bagaimana sel-sel kanker ini mengeluarkan gelembung-gelembung cairan yang akan merusak lingkungannya. Dia bisa merusak sel sebelahnya, ya. Sehingga sel sebelahnya juga mungkin DNA-nya bisa mengalami mutasi sehingga seperti tertular dengan kankernya ini, ya. Itu caranya. Jadi di dalam badan kita terjadi peperangan antara sel sehat dengan sel kanker ini. SOP akan meregenerasi sel yang sehat. Sel yang sehat, ya. Dia tidak akan memperbanyak sel kanker, gitu. Karena sel kanker itu tidak bisa lagi dikontrol oleh sinyal-sinyal yang ada di badan kita. Dia mau memperbanyak dirinya sendiri, tidak peduli lagi sinyal yang ada di tubuh kita suruh berhenti, itu nggak bisa. Lalu dengan perbaikan aliran darah, sel yang sehat itu juga akan mulai mendapatkan darah segar lagi, ya. Oksigennya juga akan meningkat dengan aliran darah yang baik. Lalu radikal bebasnya juga dinetralisir, ya. Singkat kata, dia akan menguatkan jaringan yang sehat, sehingga membantu perlawanan terhadap kanker. Nanti kalau ditambah dengan Utsukushi, dia bekerja mengaktifkan natural killer cell yang lebih spesifik lagi untuk melawan sel-sel yang berubah ini, bermutasi ini. Jadi kalau pada sel penderita kanker, kita butuh kedua produk ini. Gimana hipertensi? Tadi kita sudah singgung sedikit, ya. Hipertensi itu secara alami itu memang bisa terjadi. Itu respon yang normal, yang fisiologis, ya. Supaya suplai darah ke organ itu lebih banyak. Tadi saya sudah singgung, ibarat selang tuh dipencet, maka semprotannya akan menjadi lebih kuat. Itu cara hipertensi untuk memperbanyak suplai darah ke organ. Nah, kalau dia suplainya sudah tercukupi, tensinya akan turun lagi secara otomatis. Nah, SOP ini membantu meningkatkan aliran darah. Ya, tadi kan sudah terbukti dia meningkatkan aliran darah. Jadi tubuh tidak perlu menaikkan tensi untuk kecukupannya. Nah, ini otomatis terjadi. Jadi kalau orang minum SOP lalu besoknya atau minggu depannya tensinya turun, itu karena suplai darahnya membaik. Apalagi sekarang Subarasi ditambahkan antihipertensi, ya. Dia efeknya mestinya akan lebih kuat lagi dibandingkan SOP saja. Lalu pada hipertensi kita juga ingat dia mempunyai daya rusak terhadap organ-organ yang terminal, yang di ujung-ujung, ya. Itu disebut end organ. Karena tekanannya semprotan yang begitu tinggi, dia bisa merusak. Mata, ginjal, jantung, otak itu termasuk di dalam end organ itu. Jadi pada hipertensi matanya bisa rusak juga. Dan pembuluh darah, tadi kita sudah singgung, karena tekanan yang meningkat, dinding pembuluh darah itu bisa terluka. Terluka, dia akan menarik trombosit, LDL, kolesterol, semua menimbulkan plak di situ. Makin sempit, tensinya makin meningkat lagi, gitu, ya. Jadi kita memotong jalur-jalur ini sebelum terjadi penyakit. Bagaimana dengan sakit lambung kronis atau yang komplikasi sudah sampai ke kerongkongan, ya, kita kenal sebagai GERD. Regenerasi sel bisa memperbaiki mukosa lambungnya. Bahkan kalau dia sampai luka, erosi, itu juga bisa lebih cepat ditambalnya. Terlebih lagi, otot sphincternya, orang yang GERD itu asam lambungnya naik ke atas, itu karena sphincternya melemah. Biasanya kalau kita bertahap itu hanya angin yang keluar. Tapi kalau sphincternya melemah,
maka cairan lambung ikut naik juga. Itu yang bikin kita rasa asam, rasa sakit di tenggorokan itu. Ya. Nah, dengan daya regenerasi yang sama, kita bisa harapkan otot-otot sphincter ini juga akan menjadi lebih kuat. Sehingga GERD-nya bisa hilang. Ya. Nah, ini harapan kita ke sana. Tapi harapan itu tidak bisa mengandalkan hanya pada SOP atau subarasi. Gitu. Karena pada awal mulanya lambung itu sakit sampai komplikasi itu tidak lepas dari gaya hidup kita. Ya. Jadi seringkali kalau orang datang dengan sakit lambung, saya suka bilang itu penyakit buatanmu sendiri. Gitu, ya. Karena gaya hidupnya yang nggak beres. Misalnya, dia jam makan dia nggak makan, tanggung kerja sampai dia kelaparan. Karena dia kelaparan, makannya juga jadi melebihi takaran, makan sampai kekenyangan. Ya. Jadi kondisi yang over volume ini akan melemahkan klep di esofagus itu. Lambungnya juga jadi berat kerjanya, karena tidak ada ruang untuk berkontraksi terlalu penuh. Orang yang overweight itu juga membuat metabolisme semua juga jadi jelek. Ya, asam lambungnya juga mungkin lebih banyak. Ditambah lagi jenis makanannya. Kalau dia banyak makanan berlemak, entah benar-benar lemak atau tersembunyi dalam bentuk gorengan, itu dia lebih lama bertahan di lambung. Sehingga lambung yang mestinya sudah kosong, dia masih terisi. Nah, ini membuat kerja lambung jadi lebih berat juga. Satu lagi kebiasaan yang sering itu makan terburu-buru. Karena kejar tayang semuanya jadi buru-buru. Makan terburu-buru. Apa akibatnya? Akibatnya makanan yang mestinya digiling oleh gigi, dia oper ke lambung yang tidak punya gigi. Kita bisa bayangkan betapa beratnya kerja lambung mewakili kerja di mulut. Ya. Jadi ini semua akan membuat lambungnya bermasalah. Jadi sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan saya minum SOP sudah sekian box, nggak ada hasil. Ya, gaya hidupnya seperti ini bagaimana mau ada hasil? Nah, ini lain lagi untuk pertumbuhan rambut. Normal dikatakan kalau masih di bawah 100 helai itu masih bisa terkejar, orang tidak menjadi menipis rambutnya. Tapi kalau terjadi kondisi-kondisi kurang gizi, ya, entah karena dietnya terlalu ketat atau memang asupan proteinnya kurang, habis sakit berat sehingga berat badannya turun banyak, ini akan membuat rambut rontok lebih banyak. Juga kebiasaan pakai hair dryer, ya, ini merusak. Plus gangguan hormonal juga bikin rambut rontok. SOP bisa membantu ini pada hal-hal yang saya cetak hitam ini ya, kecukupan proteinnya lewat asam amino tuh kita bisa bantu. Tapi jumlahnya nggak banyak ya, jadi kita tetap perlu mensuplai protein dari sumber lain. Lalu hormonal imbalance juga kita bisa perbaiki. Nah, usia kita bisa lawan gitu karena daya regenerasi kita. Tambah usia, stem cell-nya tambah sedikit. Dengan menambahkan subarasi, kita berharap stem cell-nya akan meningkat sehingga rambutnya juga akan pulih lagi.